tahun lalu, beberapa orang warga kampung Utan Jaya, Grogol, Depok tiba-tiba saja merasakan sakit yang aneh. Meski dibawa berobat ke dokter, penyakit ini seakan tak ada obatnya, seperti bukan penyakit medis. Warga lalu menduga-duga tentang adanya serangan mistis di lingkungan mereka. Untungnya peristiwa sakitnya warga kampung Utan Jaya tidak berlangsung lama. Semua berakhir setelah seorang warga bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua berwibawa yang memberi amanat untuk merawat dan menjaga sebuah makam yang terbengkalai. Sontak warga kampung Utan Jaya menjadi geger. Mereka tak menyangka jika di wilayahnya terdapat makam keramat dari leluhur yang bernama Eyang Kumpikian. Masyarakat kampung tersebut ingin menghormati leluhur beliau untuk membuat makam yang lebih bagus ya, untuk dihormati. Menurut saya harus ya, karena makam leluhur kita. Lewat cerita dari mulut ke mulut, fenomena aneh yang terjadi di kampung Utan Jaya kemudian menyebar ke seluruh wilayah Depok. Banyak yang penasaran ingin mengenal siapa sebenarnya sosok Eyang Kumpikian. Meski lokasinya tersembunyi, tanpa petunjuk jalan yang jelas, ada saja peziarah yang datang untuk mencari makam Eyang Kumpikian. Makam Eyang Kumpikian dibangun secara bertahap. Kabarnya ketika awal dibangun, para pekerja merasakan fenomena aneh gara-gara berbuat sembrono di kawasan makam. Orang dulu kadang-kadang kan ya kalau ngerawat makam ya membuat mesan ya seadanya aja kan. Kadang-kadang ditorin apa ya, dicor ya, semuanya dicor. Kadang-kadang nggak dianuin sampai kejadian seperti yang saya dialami seperti kayak itu. Orang pada habis ngerjain makam kok kupingnya pada nggak dengar, pada budek, dilamatin lah, dia gelagapan. Jadi nggak suaranya kayak gimana yang nggak bisa ambekan. Nah ditotos lah ceritanya. Mesan itu. Nah setelah ditotos baru kupingnya pada kedengaran, dengar lagi. Keanehan demi keanehan di makam Eyang Kumpikian justru menarik para peziarah datang. Tokoh misterius yang belum diketahui asal-usulnya ini dipercaya sebagai seorang wali Allah keturunan Banten yang datang ke wilayah Depok untuk menyebarkan agama Islam. Makam keramat Eyang Kumpikian kemudian menjadi semakin terkenal setelah ada seorang peziarah yang terkabul doanya. Yang bangun ya orang-orang dari donatur, Pak. Donatur, ya karena kita orang pribumi ya bantuin. Awalnya dari donatur. Yuk Pak, kita bangun rumah ini. Ini kan udah berapa kali rehab, udah 4 kali rehab Pak ini mah. Ini baru ini, yang bagus begini. Lagi pertama tuh rehab, emang orang dari, yang saya tahu orang Cina. Orang dari Depok lama, itu namanya juga saya nggak kenal itu orang Cina, ya mungkin dia juga tadinya dia juga sebagai pengusaha bagaimana gitu ya, yang mungkin dia udah berhasil, ya udah betulin. Menurut keyakinan warga kampung Utan Jaya, makam Eyang Kumpikian banyak membawa keberkahan bagi masyarakat. Tak sedikit warga yang memiliki masalah menemukan solusinya setelah berziarah ke makam Eyang Kumpikian. Kampung yang berada di daerah pinggiran Depok ini bahkan menjadi dikenal berkat karomah dari makam keramat Eyang Kumpikian. Makam leluhur juga, jadi kalau misalkan ada orang yang jahat atau berniat nggak baik, itu sih suka dikasih tahu atau dikasih tanda sih. Benda hilang atau misalnya anaknya nggak pulang gitu, kadang-kadang bisa juga dikasih tahu, dikasih alamat, oh, anaknya di sebelah sana, paranin atau apa gitu. Sayangnya kekeramatan dari makam Eyang Kumpikian kemudian banyak yang menyalahgunakan. Misalnya saja untuk berjudi mendapatkan nomor togel. Anehnya, peristiwa-peristiwa mistis selalu terjadi, membuat kapok orang-orang berniat buruk yang menyekutukan Tuhan di makam Eyang Kumpikian. Itu minta nomor gitu tuh ya nggak mau, nggak boleh gitu.
Jadi nggak suruh pulang. Nggak tahu ya makruhon atau apa, saya nggak ngerti. Pokoknya tahu-tahu dicentil kupingnya gitu. Misalnya itu kuburannya diangkat gitu kan, digoyang-goyang gitu. Jadi orangnya suruh pulang deh, pokoknya nggak boleh lama-lama duduk di situ. Tepat di samping makam Eyang Kumpikian, dulunya terdapat sebuah pohon kresek yang menjadi pohon tertinggi di Kampung Hutan Jaya. Menurut cerita warga, di atas pohon kresek sering terlihat penampakan makhluk astral yang menjadi pertanda akan suatu peristiwa. Anehnya lagi, ketika bagian pohon kresek berjatuhan, sama sekali tak mengenai rumah-rumah warga, seakan menjauh dari kawasan pemukiman. Dulu kan ada pohon besar, jadi dikelihatin ada lampu, semacam lampu gitu, cahaya di atas. Sedangkan orang kita pribumi sendiri belum pernah sih ngelihat kayak gitu-gitu. Serem banget, bukan serem doang. Saya tuh takut banget benar. Setelah saya rasa ya namanya saya di sini ya mau kemana lagi kan? Takut nggak takut ya udah rasain aja gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak pernah ada gangguan apa-apa sama saya atau kelihatan apa-apa. Ntar kadang-kadang kalau cuman ada cerita, kadang-kadang cerita orang gitu. Malam Jumat ini nyala semuanya, tuh pohonnya kayak lampu. Anehnya lagi, ketika bagian pohon kresek berjatuhan, sama sekali tak mengenai rumah-rumah warga, seakan menjauh dari kawasan pemukiman. Bukan sekali dua kali peristiwa ini terjadi. Banyak warga yang melihatnya secara langsung. Kebenarannya tentu saja masih menjadi misteri. Kayak gitu, karena kan aku pas banget posisinya di bawahnya, pohonnya bener-bener mepet tuh di atasnya, tapi malah pindah ke arah lapangan jatuhnya. Nggak pernah bahayain orang sini. Kalau misalnya itu jatuh juga kadang nggak menimbain pohon, seperti contohnya yang ini di sini nih. Ini kan di bawah ini bisa nih rumah. Kalau kan ada pohon, ada cabang yang garing Pak, gede Pak cabang garingnya. Seharusnya secara logika kita yang kita anuin ya, pohon itu kalau jatuh pasti menimbain rumah ini. Belum jauh perginya Pak, nggak ada angin. Keberadaan pohon kresek di dekat makam, tak seorang pun berani mengusiknya. Dibiarkan tumbuh alami begitu saja hingga tinggi menjulang. Tak ada yang berani menebang karena takut mendapat sial. Apalagi pohon kresek dianggap sebagai sarang dari makhluk halus, di mana pernah terlihat penampakan ular besar yang menghilang tanpa jejak. Paling tinggi-tingginya pohonan yang paling tinggi kresek di sini Pak. Yang paling tinggi-tingginya pohonan. Kalau tingginya ya 25 meter lebih, 25 meter. Kadang-kadang kalau setiap hari orang itu yang dari nggak berani nebang kresek ini Pak. Ada dari Pemda mau nebang ini kan ceritanya kan kalau angin kadang-kadang suka masalah. Di sini takut nanti tiba orang kan di bawahnya kan banyak rumah Pak. Maksudnya mau dipangkas. Kayaknya nggak bisa, nggak boleh. Sempat ada kayak pas masih kecil itu ada ular keluar dari pohonnya gitu. Ular kayak semacam ular sanca, cuman ngelingkar aja terus masuk lagi dia lewat. Ada satu, itu sempat banyak sih yang lihat. Dia kayak cuma lewat aja, kayak gitu, nggak ngeganggu sih. Dicari sama orang yang orang sini gitu nggak ada. Beberapa tahun yang lalu, pohon kresek di dekat makam Eyang Kumpikian tiba-tiba saja roboh dengan sendirinya. Fenomena ini lalu dikait-kaitkan warga dengan adanya usaha penarikan pusaka berbentuk sebuah keris yang dilakukan orang-orang yang tak bertanggung jawab. Keris udah saya ambil katanya, begitu lama kemudian berapa tahun kemudian ya itu pada tumbang. Pada belah begitu baik, lah terus kena kebanyakan tinggal sedikit lah kita anuin dah. Lama-lama sama warga semuanya, gimana ceritanya supaya ini pohonan kita tebang aja lah. Sosok Eyang Kumpikian yang misterius dipercaya masih berkaitan dengan Kumpi Srilah, tokoh penyebar Islam yang juga dimakamkan di wilayah Depok. Setiap bulan Maulid, makamnya selalu ramai didatangi peziarah dari berbagai daerah, khususnya Banten dan Cirebon.